ila akhirih ila annahu yanjusul qalilu bima laqahu minan najasah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya air yang sedikit yang kena najis itu hukumnya adalah najis meskipun tidak berubah salah satu daripada tiga. Salah satu daripada tiga sifatnya. Salah satu alasan yang mengatakan itu najis adalah tusta'malun najasatu bi isti'malihi. Karena tusta'malun najasatu bi isti'malihi. Karena najis itu ikut tergunakan dengan menggunakannya air. Nanti ada tafsirnya di bawah daripada Imam Abi Hanifah atau Ashabul Ahnaf. Dalam mentafsirkan istimal di sini maknanya adalah at-tahrim. Nanti kita sampaikan. Waqad qala ta'ala warrujuza fahjur, dan juga dalil daripada Al-Qur'an warrujuza fahjur. Maka sesuatu yang kotor maka jauhilah. Wa li khabar al-istiqad, yang mengatakan najisnya air yang sedikit terkena najis walaupun tidak berubah, itu khabarul istiqad. Idza istayqadha ahadukum minan naumi aw min naumihi fala yaghmisu yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalathan. Di situ surahnya fil ina, maka itu menunjukkan kepada maul qalil. Dan diperintahkan untuk ataupun dilarang untuk memasukkan tangan ketika bangun daripada tidur. Menunjukkan bahwasanya air yang sedikit itu bisa menjadi najis dengan kemasukan najis dari luar. Wa khabarul wulu, dan juga hadis idza walaghal qalbu fi ina'i hadikum falyurikhu thumma yaghsilhu sab'a marrat, nanti akan kita ambil juga. Itu menjadi dalil bagi yang mengatakan najisnya air yang sedikit yang kemasukan najis meskipun tidak berubah. Karena perintah di khabarul wulu adalah untuk membuang airnya dan menyucikan inaknya. Wali hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim juga menunjukkan kepada hal tersebut. Wa hadisul qullataini itu juga menunjukkan yang di bawah 2 kulah ataupun yang sedikit itu hukumnya adalah najis jika kemasukan najis meskipun tidak berubah. Wali hadis istaftiqal wa aftakal muftun, dan seterusnya. Wa hadis da'ma yaribuka ila ma yaribuka, itu hadis sampai ke belakang-belakang tadi itu merupakan dalil yang mengatakan bahwasanya air yang sedikit yang kemasukan najis itu hukumnya adalah najis. Hadis selanjutnya, an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma'i yakunu bil falati min al-ardi wa ma yanubuhu min as-sima' wa ad-dawab faqala idza kana al-ma'u qulataini lam yahmilu al-khabatha. Ini hadis 2 qula. Yang pertama harus dipahami adalah terjemah Sayyidina Umar bin Khattab. Ismuhu Abdullah ibn Umar bin Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman al-Makki. Yang kemudian aslama ma'abihi wa huwa saghirun lam yablughil hil. Beliau masuk Islam dalam umurnya yang masih kecil. Kemudian syahid al-Khandaq wa bai'atur ridwan, beliau itu menyaksikan perang Khandaq dan bai'ah ridwan. Dan juga wa huwa minal mukatsirina fi riwayah, beliau juga salah satu daripada yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya sanah 74 Hijriah.
Masuk ke halaman 36. Banin halaman 55. Wal hadisu yadullu ala anna qadra qullataini la yanjusu bi mulaqatin najasah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya air yang ukurannya itu 2 kula la yanjus bi mulaqatin najasah, tidak menjadi najis dengan kemasukan najis. Wa katahu ma huwa aktsaru min dzalika bil aula. Dan juga bagi yang lebih daripada kula lebih aula. Walakinahu mukhassasun aw muqayyadun bi hadisi illa ma ghayyara rihuhu wa huwa in kana dha'ifan faqad waqa al-ijma' ala ma'na. Jadi ijma' tadi mengatakan bahwasanya air mau banyak mau sedikit itu kalau kemasukan najis dan berubah salah satu daripada 3 sifatnya maka menjadi najis. Nah, itu juga menjadi taksis atau mukhassis bagi hadis ini. Di sini dikatakan kalau 2 kula maka tidak, jika kemasukan najis maka tidak najis. Ditaksis dengan ijma' kalau kemasukan najis dia 2 kula, kalau nggak berubah oke dia masih suci, tapi kalau berubah ditaksis dengan ijma'. Kalau yang berubah berarti dia hukumnya tetap najis. Kemudian an Abi Hurairah, ini di banat Malghi tapi di Badin muqarrar ya kan? Hadisnya an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabullanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقي ثم يغتسل منه. قوله الذي لا يجري إذ هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه وقد احترز به عن راكد يجري بعضه. الذي لا يجري ini merupakan tafsir daripada kalimat ad-daim dan menjelaskan maknanya. Dan jika dia mengeluarkan air yang tergenang, sebagiannya seperti kolam, maka kolam berarti nggak termasuk dalam hukum ini. Wa qawluhu di halaman selanjutnya, Badin, halaman 57. Qauluhu tsumma yaghtasilu fihi, itu ada beberapa baris yang bisa ataupun ada riwayat tsumma yaghtasilu. Hukum yaghtasil itu ada beberapa riwayat, ada riwayat nasab, di sini riwayat rafa, ada riwayat yang meriwayatkannya dengan hukum nasab yaitu tsumma yaghtasila, ada riwayat yang meriwayatkan dengan hukumnya al-jazm, tsumma yaghtasil atau tsumma yaghtasil ya, tsumma yaghtasil. Qala Nawawi aidan wa dzakara Syekhuna Abu Abdullah bin Malik annahu yajuzu aidan jasmuhu aqfan ala mawdi' yabulanna, yaitu kalau dia hukumnya itu jazm berarti dia ataf ke yabulanna, berarti la yabulanna wa la yaghtasil, dia ataf kepada nahi. Tsumma nasabahu, dan kalau dia hukumnya itu nasab nanti keadaannya bi'idmari'an wa i'ta'i tsumma hukma wawil jama', berarti tsumma ayyaghtasila. Itu kalau hukumnya nasab. Dan konsekuensi dari setiap hukumnya itu, yang pertama fa'amal jazmu, qala Nawawi fala mukhalafata bainahu wa bainal ahadits adallah ala annahu yahrumul baul fil ma'il daim ala infiradihi wal ghuslu ala infiradihi. Kalau dia hukumnya jazm berarti la yabulanna
tsumma la yaghtasilanna, atau tsumma la yaghtasilannya itu nggak ada masalah, dan dia nggak bertaarud dengan hadis yang warid, karena ada riwayat lain yang meriwayatkan hadis secara sendiri-sendiri, larangan terhadap kencing secara sendiri dan larangan terhadap mandi secara sendiri. Maka dengan keadaan yahtasil itu dengan jazm, itu tidak ta'arud dengan hadis yang riwayatnya itu sendiri-sendiri. Wa amman nasbu, faqala Nawawi la yajuz. Imam Nawawi mengatakan jikalau hukumnya nasab, tsumma yaghtasila itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu yaqtadi anal manhi anhu al-jam'u bainahuma duna ifradi ahadihima. Karena itu mewahamkan bahwasanya hukum larangan di sini itu berlaku kepada jika baul dan ikhtisal itu dilakukan secara bersamaan. Berarti dipahami ketika tidak dilakukan dengan bersamaan maka boleh. Dan itu adalah pemahaman yang salah. Wa hadza lam yaqulhu ahadun balil baul fihi manhiyun anhu sawa'un arada al-ikhtisal fihi am la. Akan tapi ditaifkan oleh Ibnu Daqiq karena ada juga riwayat yang mengatakan itu setelah dilarang secara sendiri-sendiri satu-satu. Di halaman selanjutnya, halaman 39, itu mana? Di halaman 58, Bani. Waqad warada an-nahyu 'anil jam'i bainahuma. Enggak, di atasnya. Waqad itarada al-jazmu al-Qurtubi. Tadi Imam Nawawi mengatakan jazam itu boleh, akan tapi dibantah oleh Imam Qurtubi di sini. Bi annahu law arada an-nahyu anhu laqala thumma yaghtasilanna bit ta'kid. Karena jika yang dimaksudkan adalah nahi, maka ketika diatofkannya tidak dikatakan thumma yaghtasil, thumma la yaghtasil atau thumma yaghtasil, tapi dikatakannya thumma yaghtasilanna bitakid karena dia mengikuti hukum ya bulanna. Wa tu'qiba, dan dijawab bantahan Imam Qurtubi ini bi annahu la yulzimu min ta'kidin nahyi alla ya'tifa alaihi nahyun akhar ghairu muakkad. Enggak masalah jika nahi ketika diatofkan kepada nahi sebelumnya itu tidak diikutkan dengan takkid. Lihtimali ayakuna litakid ma'nan fi adhi ma laysa fil akhar. Karena bisa jadi yang tidak ditakkidkan di sini atau yang ditakkidkan itu punya makna tersendiri yang tidak diperlukan di setelahnya atau yang dimaktufkan atau yang diatofkan. Walhasil, kata Imam Syukani, annahu qad warada nahyu an mujarradil ghusli. Semua permasalahan ini terjawab karena ada larangan secara tersendiri ke setiap satu-satu fi'il. Di baul ada larangan tersendiri, di ikhtisal ada larangan tersendiri. Wa nahyu an kulli wahidin minhuma 'ala infiradin yastalzimu an-nahyu an fi'lihima jami'an bil aula. Dan juga larangan terhadap satu-satu itu juga menunjukkan kepada larangan untuk dicampurkan keduanya itu min babil aula. Wa qad warada nahyu 'anil jam'i bainahuma fi hadisil bab in sahha riwayatun nasab. Dan juga larangan untuk mencampurkan keduanya itu juga bisa diambil daripada hadis yang meriwayatkannya dengan hukum nasab jika dikatakan riwayatnya itu adalah riwayat yang bisa diterima.
Kemudian halaman 59 Bani. Qala hadza nahyu fil ba'dil miyah lit tahrim wa fi ba'dihha lil karaha. Jadi larangan ini berbeda-beda tergantung kadar airnya. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya itu cuma sebatas makruh saja. Fa in kana al-ma'a katsir jariyan lam yahrumil baul fihi walakinnal awla istinabu. Kalau airnya itu banyak dan dia mengalir, maka hukum baul la yabulanna, hukum baul di sini itu tidak sampai kepada haram, tapi kepada al-aula istinabu. Wa in kana qalilan jariyan, kalau yang mengalir itu sedikit, maka hukumnya itu qala jama'atu min ashabi Syafi'i yukrah. Nah, hukumnya itu makruh, wal mukhtar annahu yahrum. Akan tapi yang disahihkan adalah yang haram. Li'annahu yaqdiruhu wa yunajjisuhu. Wa hakadha idza kana katsiran raqidan aw qalilan. Dan begitu pula hukumnya di sini mengikuti hukumnya ketika air itu daim. Nah, bagi kalau air daim dan dia bersifatnya banyak, maka hukumnya itu tidak diharamkan, akan tapi ala aula istinabuhu. Sedangkan yang sedikit tapi dia tergenang, itu hukumnya al-mukhtar al-haram. Di halaman 61 Bani. Dikatakan wala farqa fi tahrimil baul fil ma' baina ayyaqa al baul fihi aw fi ina'in thumma yasubu ilaihi khilafan lidh-dhahiriyah. Dari hadis ini juga dipahami bahwasanya enggak ada perbedaan hukum haramnya baul itu jika langsung baul ke airnya ataupun baul di tempat lain kemudian dituangkan ke air, maka keduanya itu sama-sama hukumnya haram. Berbeda dengan khilafan lidh-dhahiriyah, berbeda dengan pendapat zahiriyah mengatakan bahwasanya beda antara langsung baul ke air dengan baul di tempat lain kemudian dituangkan ke air. Nah, maka keharaman cuma kalau di zahiriyah itu baul ke air saja. Tapi ketika dituangkan kepada air dari sesuatu yang lain, maka tidak haram di zahiriyah. Wa taghawwud kal bauli wa aqbah. Dan juga dipahami dari di sini bahwasanya al-ghaid itu seperti baul, bahkan lebih aula. Di sini juga ada perbedaan dengan zahiriyah. Zahiriyah cuma membataskan kepada baul saja yang haram, tapi ghaid tidak haram. Walam yukhalif fi dzalika ahadun illa ma hukiya an Daud al-Zahiri. Qala an-Nawawi wa huwa khilaful ijma'. Lanjut ke halaman 62. Qauluhu summa yatawaddau minhu fihi dalilun ala anna an-nahya la yahtassu bil ghusli balil wudu' fihi fi ma'nahu. Tadi larangan itu tidak terbatas kepada yaghtasil saja, karena ada riwayat mengatakan tsumma yaghtasilu satu riwayat, tsumma yatawaddau minhu itu riwayat yang lain. Maka ini menjadi dalil bahwasanya al-ghuslu wal wudu juga dilarang dalam air yang tergenang. Listiwa'il wudu'i wal ghusli fil ma'na al-muqtadi lin-nahyi. Nah, karena wudu dan ghusl itu sama-sama mensuci dan dia itu maknanya itu muqtada lin-nahyi, setara, enggak ada perbedaan. Qauluhu tsumma yaghtasilu minhu itu dipahami
Di paragraf bawahnya wadah kali anna riwayah bil lafzi fihi tadullu ala man al-ghimas bin nas wa ala man tanawul bi istinbat. Tsumma yaghtasilu minhu itu bisa dipahami darinya dua hal, secara nas dan secara istinbat. Kalau dengan lafaz tsumma yaghtasilu fi itu dipahami secara nas, tidak bolehan intimas, tenggelam atau menyelam atau istilahnya masuk ke dalam air sehingga kita tergenang air, itu intimas. Dengan riwayat tsumma yaghtasilu fihi itu secara nasnya menunjukkan kepada larangan intimas juga secara nas, dan secara istinbatnya diambil dari riwayat tsumma yaghtasilu fihi ketidakbolehan berwudu bukan dengan intimas tapi daripada airnya. Sedangkan kalau tsumma yaghtasilu minhu kebalikannya, secara nasnya itu menunjukkan kepada larangan bersuci dengan cara diambil airnya, tapi secara istinbat itu menunjukkan kepada larangan bersuci dengan intimas, dengan mencelupkan diri ke dalam air. Itu perbedaan riwayat saja, tapi hasil hukumnya sama. Oke, lanjut ke bab tathhirul ardin najisah fil muqatarah. Ini muqarrar badan juga kan? Sucinya air, sucinya tanah bil muqatarah. Muqatarah itu adalah diguyur air sebanyak-banyaknya hingga tergenang airnya. Itu muqatarah. Dipahami dari hadis ini, hadisnya An Abi Hurairah qala qama Arabiyyun fabala fil masjid faqala ilaihi an-nas liyaqau bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ariqu ala bawlihi sajalan min ma'in aw danuban min ma'in fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atu mu'assirin. Wal a'rabi mazkur, langsung di bawahnya Wadul Huwaisirah Al-Yamani, dikatakan bahwasanya Arabi tersebut namanya adalah Dzul Huwaisirah Al-Yamani. Qil, diriwayatkan juga namanya adalah Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Qil huwa Uyainah bin Hisnin. Jadi ada 3 nama yang diriwayatkan terhadap nama Arabi. Qauluhu sajlan di halaman selanjutnya. Sajlan maknanya adalah wadalu mal'a wala yuqalu laha dzalika wa hiya fariqah, yaitu ember yang berisikan air. Dikatakan juga as-sajlu dalwun wasi'ah, yaitu ember yang ukurannya besar. Qauluhu audzanuban hiya dalwul mal'a, dia juga ember, berarti muradif antara sajlan dengan danub. Hiya dalwul mal'a, dia juga dikatakan ember yang berisi, dan juga diartikan ad-dalu al-azimah. Qauluhu fa inna ma bu'ithtum isnadul ba'thi ilaihim ala tariqil majaz. Bu'ithtum ini dinisbahkan kepada para sahabat, akan tapi ala tariqil majaz li'anna huwa al-mab'uts sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah itu adalah Rasul, bukan para sahabat. Akan tapi dikatakan kepada sahabat itu sebagai majaz saja. Di bawahnya wa fil hadis dalilun ala anna as-sabba muttahirun lil ardi wa la yajibu al-hafru khilafan lil Hanafiyyah. Rawadhalika anhu an-Nawawi. Pendapat, berarti di sini ada 2 pendapat, apakah tanah itu dia suci dengan cukup dituang air atau perlu digali tanahnya kemudian dituang air baru menjadi suci. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama
atau pendapat jumhur di sini mengatakan an-nasabba mutahhirun lil ardi, bahwasanya mengguyur air saja itu dah cukup untuk menyucikannya tanpa disyaratkan untuk menggali tanahnya. Khilafan lil Hanafiyah, berarti Imam Hanifah mensyaratkan menggali tanah itu baru dikatakan tanah tersebut menjadi suci. Wastadallu di halaman selanjutnya yang banat, kalau di mana masih di halaman yang sama. Wastadallu bima akhrajahu ad-Daraqutni min hadis Anas bin Lafaz. Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis yang lafaznya ihfiru makanahu tsumma subbu alaihi, galilah tempatnya, tsumma subbu alaihi, kemudian guyurlah dengan air. Kita istirahat dengan azan bentar. Kita lanjut. Wastadallu bima akhrajahu ad-Daraqutni. Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis ihfiru makanahu tsumma subbu alaihi, yaitu galilah tempatnya kemudian tuanglah airnya.
Wa kadza rawahu Sa'id bin Mansur min hadis Abdullah bin Ma'qil wa huwa tabi'iyyun marfu'an bil lafaz, dengan dalil ini juga khudhu ma bala alaihi min at-turab fa'alquhu wa ahriqu ala makani ma'an, yaitu ambillah tanah ma bala alaihi min at-turab, tanah yang di baulkan atau dikencingi tersebut, kemudian buanglah wa ahriqu ala makanihi ma, dan tuangkanlah di atas tempat galian tadi itu air. Kemudian di paragraf bawahnya yang menjadi dalil Imam Abu Hanifah juga, walha isnada di mausulan, setelah dikomentari terhadap hadis di atas bahwasanya tersebut tidak mausul, Imam Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya ada hadis yang isnadnya mausul. Ahadu ma'a Nabi Mas'udin rawahu Darimi wa Daruqutni wa lafzuhu fa amara bi makani fahtufira wa sabba alaihi dalwan min ma'. Rasul memerintahkan untuk menggali tempatnya dan menuangkan di atasnya air. Berarti ada berapa dalilnya? Ada tiga. Ada tiga dalil daripada Imam Abu Hanifah. Sedangkan dalil jumhur di sini hanya mengatakan hadis yang sedang kita bicarakan ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk hafar atau untuk menggali. Wastudilla bi hadisil bab aidan ala najasati baulil adami wa huwa mujma'un alaihi. Dan juga hadis ini bisa diambil sebagai dalil najisnya baul adami wa huwa mujma'un alaihi, dan ulama bersepakat pada hal tersebut. Wa ala anna tathhir al-ardi mutanajjis yakunu bil ma'la bil jafaf bir rihi aw syams. Li'annahu law kafa, ini ada ikhtilaf ulama juga, apakah wajib ta'yin air li tathhiril ard atau tak perlu ta'yin air. Maksudnya jikalau tanahnya itu mengering sendiri baik dengan angin ataupun syams, dengan cahaya matahari, maka dia juga menjadi tahir secara tersendirinya tanpa perlu dituangkan air. Ikhtilaf ulama. Pendapat pertama ala anna tathhir al-ard al-mutanajjis yakunu bil ma'la bil jafaf bir rihi aw syams. Alasannya li'annahu law kafa dzalika lamma hasalat taklif bi talabil ma'. Karena kalau misalkan dengan jafaf, dengan kering saja itu sudah menjadi tahir, maka perintah Rasul untuk mendatangkan air itu menjadi sia-sia. Wa huwa madhhabul Itrah wa Syafi'i wa Malik wa Zufar, pendapat pertama. Pendapat kedua, qala Abu Hanifah wa Abu Yusuf huma mutahiran, bermakna bahwasanya al-jafaf birrihi aw syams itu cukup untuk menyucikan tanah tanpa perlu kepada menuangkan air lagi. Li'annahuma yuhilani syai' wa kadza qala al-Khurasani min asy-Syafi'iyyah fi dzikr. Wastadallu, dalil Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakatul ardi, hadis zakatul ardi yubsuha, sucinya tanah itu adalah dengan keringnya. Dan juga di bawahnya wa rawahu Abdul Razzaq min qauli Abi Qilabah bil lafzi jafaful ardi tuhuruha, dengan hadis juga jafaful ardi tuhuruha. Berarti dua hadis yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya kering itu cukup untuk menyucikan tanah tanpa perlu kepada sabbul ma'.
Kemudian hadis kedua, Anas bin Malik qala bainama nahnu fil masjid. Ini hadisnya lebih kurangnya sama dengan hadis di atas, cuma berbeda sedikit lafaz saja. Yang perlu diketahui yang pertama adalah terjemah Ibnu Malik, Anas bin Malik, terjemah beliau. Nama beliau adalah Anas ibnu Malik ibnu Nadir ibnu Tamtam al-Ansari An-Najjari. Kemudian khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lazama an-nabi mundu hajara ila an-mat. Beliau memulazamahi Nabi itu dari pertama Rasul itu hijrah sampai Rasul wafat. Itu ada di Hamis hadis kedua. Ruwi 'anil Nabi ilman jamman wa ghaza ma'ahu ghaira marrah wa da'a lahu Nabi bil barakah fil mali wal walad wa tuli umri. Dan Rasul mendoakan beliau itu dengan keberkahan harta, anak dan juga panjangnya umur. Sayyidina Anas bin Malik ini meninggal pada tahun 92 Hijriah. Di Hamis halaman 49 Banat. Banin di halaman 71. Wastudilla bihi ala jawazi tamassuki bil umumi ila ayyatahar al khusus. Hadis ini menunjukkan kepada kebolehan berpegang dengan sesuatu yang umum sampai munculnya kekhususan. Karena di sini para sahabat ketika melihat A'rabi itu kencing dalam masjid dengan keumuman dalil amar ma'ruf nahi munkar, itu para sahabat langsung bergegas menuju kepada para A'rabi dan mencegahnya daripada kencing tersebut. Itu enggak ada kekhususannya, tapi kemudian datang perintah daripada Rasul untuk meninggalkannya ataupun membiarkan Arabi tersebut. Nah, itu muncul khusus. Berarti di sini dipahami bahwasanya para sahabat itu bergerak dengan keumuman dalil itu merupakan sesuatu hal yang boleh sampai munculnya khusus. Nah, di sini setelah munculnya khusus daripada ataupun taksis daripada Rasul, maka para sahabat itu wajib mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Kemudian di bawahnya wa fihi al-mubadarah ila izalatil mafasid inda zawalil mani'. Dipahami juga dari hadis ini bahwasanya bergegas untuk menghilangkan kerusakan itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena para sahabat ketika melihat Arabi kencing tadi itu, Rasul melarang. Kemudian setelah Arabi tersebut pergi, Rasul langsung bergegas menyuruh untuk mengambilkan air dan menyucikan tanah. Itu menjadi dalil al-mubadarah ila izalatil mafasid inda zawalil mani'. Kemudian wa yustadallu bihi aidan ala adam istirati nudhubil ma' li'annahu law istarata la tawaqqafat taharatul ard 'ala al-jafaf. Dipahami juga di situ bahwasanya tidak perlu ataupun tidak disyaratkan terserapnya air ke dalam tanah baru dikatakan suci, atau hilangnya air dari tanah baru dikatakan suci. Karena di situ Rasul langsung menyuruh para sahabat untuk menyiramkan air dan membiarkannya tergenang saja, dan itu sudah dianggap tanah dan airnya itu adalah hukumnya suci. Wa kadza la yustaratu asrul thawbi id la fariq.
Dan begitu pula dipahami dari hadis ini juga bahwasanya baju yang terkena najis ketika disucikan dengan air tidak perlu diperas airnya baru kemudian hukumnya menjadi suci, nggak perlu. Tapi dengan menyiramkan air saja baju tersebut sudah menjadi suci. Kemudian wa fihi ta'zimul masjidi wa tanzihihi 'anil aqdar, dan dipahami dari hadis ini untuk memuliakan masjid dan juga menjaganya daripada kotoran. Dan juga ditambahi lagi dalam ta'liq yukhadhu minal hadis fawqa ma taqaddam anna al-ihtiras minan najasah kana muqarraran fi nufusis sahabah. Yang kedua wa annahu kana muqarraran indahum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Oke, wa fihi itsbatu najasati baulil adami wa huwa majma'un alayhi. Wala farqa bainal kabir was saghir bi ijma'in ma yu'taddu bihi lakin baulus saghir yakfi fihi nudhu qalahu an-Nawawi. Seperti yang kita katakan di atas. Wa fihi anal arda tathuru bi sabbil ma' alayhi wa huwa madhhabul jumhur. Kemudian wa fihi ta'yinul ma' li izalati najasa 'anil ardi al-mutanajjisah wa la yakfil jafaf, seperti yang sudah kita ambil di atas. Wa fihi an ghasalatun najasa al-waqi'ah 'ala ardi tahirah, yaitu air ghasalah di situ air yang kita pakai untuk menyucikan najis, itu hukum airnya itu tetap suci. Dan apa yang terciprat daripada air tersebut juga hukumnya tetap suci. Wastadalla bihi ala adam istirati wudu bil ma', seperti yang kita ambil di atas. Wastadalla bihi ala jawazi tamassuk bil umum ila yadhhar al khusus, seperti yang sudah kita bilang di atas juga. Wa fihi daf'u a'dhamil mafsadataini bi ihtimali aysarihima wa tahsilu a'dhamul maslahataini bi tarki aysarihima. Karena di sini Rasulullah ini mencegah kemudaratan yang lebih besar daripada yang sudah ada. Syahidnya di mana? Syahidnya yaitu ketika Rasul melarang Arabi tersebut, ketika para sahabat ingin melarang para Arabi tersebut atau ingin mencegah Arabi tersebut, Rasul menahan mereka dengan melihat bahwasanya ada maslahah yang lebih besar daripada tersebut, dan juga mafsadah yang ditimbulkan dengan pencegahan para sahabat ini lebih besar. Kenapa? Ada dua hal tersebut disebutkan dalam hadis tapi lewat. Yang pertama, masalahnya adalah jikalau Arabi tersebut sedang baul, tapi kemudian dilarang untuk ataupun diperintahkan untuk menahan baulnya, maka itu akan menjadi dharar bagi Arabi. Sedangkan tempat tersebut sudah najis. Nah, maka melarang para sahabat untuk menjaga daripada baul tersebut itu ada masalah yang lebih besar daripada mencegahnya. Yang kedua, bahwasanya ketika para sahabat ingin mencegah Arabi tersebut, itu memungkinkan najis tersebut berpindah ke tempat lain selain daripada tempat baulnya Arabi. Bisa jadi nanti baulnya itu berpindah kepada pakaiannya Arabi dan juga kepada sekeliling masjid atau tempat lain daripada masjid, karena larangan daripada para sahabat. Kemudian yang ke-10, wa fihi al-mubadarah ila izalatil mafasid, sudah juga. Wa fihi ar-rifqu bil jahil, diambil dari hadis ini, ar-rifqu bil jahil wa ta'limuhu ma yulzimuhu min ghairi ta'nif. Di hadis kedua dijelaskan bahwasanya Rasul
setelah membiarkan Arabi tersebut, beliau mengajarkannya dengan lemah lembut tanpa membentak Arabi tersebut. Makanya diambil dari hadis ini, arifku bil jahil wa ta'limuhu ma yulzimu min ghairi ta'annif, yaitu tanpa dengan berlaku keras. Idza lam yakun dzalika minhu inadan, jikalau tidak ada bantahan daripada mereka. Kemudian hadis selanjutnya babu as'aril bahaim. Baik, mungkin kita jeda dulu untuk sholat zuhur ya, di masjid. Yang mandi di masjid. Yang mana? Di sini. Oke. Mungkin kita jeda dulu. Nanti kita jumpa lagi setelah sholat zuhur. Oke, teman-teman. Kita cabut ya.